Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada pagi ini kita akan mendiskusikan materi tentang sifat-sifat fisik perairan, yang insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Pada hari ini kita akan membahas tentang penyebaran radiasi. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan penyebaran radiasi ini adalah radiasi matahari, yang mana matahari adalah salah satu sumber kehidupan, yang mana dia dengan sinarnya, kemudian dia membawa panas, dia akan jatuh ke perairan, yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh perairan untuk adanya proses fotosintesis pada hewan-hewan ataupun yang autotrof, tumbuhan yang autotrof. Nah, penyebaran radiasi perlu kita ketahui bahwa dia ini secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Jadi langsung, di mana radiasi yang jatuh itu sangat tergantung pada bagaimana musim, kemudian letak geografis satu tempat, waktu, sudut jatuhnya, ketinggian tempatnya, dan kondisi atmosfer. Sedangkan yang tidak langsung itu sangat bervariasi yang diterima ya, umumnya sekitar 20% dari radiasi total yang ada. Nah, coba kita lihat satu persatu dari radiasi yang jatuh, itu berapa besarnya radiasi yang jatuh tadi kalau umpamanya dia berdasarkan musim, letak geografis, dan sampai pada keadaan atmosfer. Nah, bahwasanya kalau kita lihat musim di kita ini kan ada dua musim yang paling sering diketahui oleh kita, bahwa ada musim panas dan ada yang namanya musim hujan. Nah, pada musim hujan itu biasanya berlangsung pada musim barat di bulan Desember sampai Juni. Itu dulu ya. Namun sekarang sudah ada pergeseran-pergeseran, ya, bahkan hampir kita tidak ketahui lagi di mana kondisi musim hujan maupun musim kemarau. Nah, di musim penghujan ini umumnya yang radiasi yang jatuh itu kalau kita ukur dengan kalori per sentimeter kubik per hari itu sekitar 480 kalori ya. Jadi energi itu bisa dihitung dengan kalori. Biasa juga kalau kita berjalan berapa kalori yang terbakar itu bisa diketahui ya. Jadi berapa kalori yang dihasilkan dalam sentimeter kubik per hari dari radiasi matahari yang dipancarkan. Kemudian pada musim panas di situ ada sekitar 540 kalori per sentimeter kubik per hari yang terjadi di antara bulan Maret sampai September. Nah, kenapa pada saat musim panas itu lebih tinggi dia punya penyebaran radiasi matahari yang tiba di permukaan? Nah, memang pada saat musim panas itu dia cukup maksimum menerima panas dari matahari, karena kondisi yang panas tadi itu menyebabkan sinar matahari itu bisa dapat diterima secara langsung di perairan ya. Kalau musim hujan kadang-kadang dia tidak maksimum ya, tidak maksimal matahari tadi itu bersinar dalam setiap hari ya. Kadang-kadang dalam satu hari itu hanya beberapa jam saja munculnya matahari dan menyinari bumi. Selanjutnya pada saat hujan di situ sangat rendah dia punya kalori yang tiba ke perairan. Nah, demikian. Kemudian tadi kita katakan bahwa eh, sangat tergantung pada letak geografis ya, letak geografis suatu tempat ya. Bagaimana di suatu tempat yang berada, kalau kita bisa pilah bumi ini kita bagi dalam 3 bagian, maka ada dalam 3 bagian,
ada bagian, kalau bumi bulat, ada bagian tengah yang merupakan garis ekuator, yang merupakan yang pada garis ini uh, itu adalah uh, berada pada titik nol daripada uh, bumi yang bisa dibagi dua, dan inilah titik terpanas uh, dari matahari. Artinya matahari jaraknya dengan bumi itu sangat dekat, sehingga dia cukup maksimum menerima matahari. Seperti kalau di negara kita itu untuk garis ekuatornya berada pada Pontianak ya, dilewati ya, daerah yang dilewati itu Pontianak, kemudian Sulawesi Utara ya. Nah, ini dia punya, pada saat-saat itu dia punya kondisi apa, radiasi matahari yang diterima itu lebih tinggi seperti itu dibandingkan dengan daerah tropis ya. Kemudian sebagian, apalagi kita masuk pada daerah subtropis dan kutub. Nah, subtropis itu lebih sedikit lagi radiasi matahari yang diterima, lebih-lebih pada daerah kutub ya, seperti itu. Sehingga kalau kita bandingkan dari tiga tadi, maka daerah tropis inilah yang merupakan daerah ekuatorial tadi, atau daerah yang mempunyai titik nol tadi, yang sangat dekat dengan titik nol, itu menerima matahari lebih banyak dibanding pada daerah subtropis dan daerah uh, kutub, gitu ya. Kemudian besarnya radiasi ini juga tergantung pada waktu. Jadi waktu seperti pada pukul, dari satu hari ini kan kalau kita lihat ada berapa jam? 24 jam, di mana siang dan malam itu siang lebih maksimal ya, karena malam hampir tidak bersinar mataharinya. Dari siang ini 12 jam. Nah, di 12 jam ini pada saat-saat puncaknya itu berada pada dari jam 12, 11 sampai dengan jam 3. Ini adalah puncak dari penyinaran sinar matahari ya. Nah, itu waktu-waktu puncaknya terjadinya radiasi, penyebaran radiasi yang tinggi ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kemudian sangat tergantung pada sudut jatuh ya. Seberapa besar cahaya itu dipantulkan atau diserap atau diteruskan, itu tergantung dari sudut jatuh. Kalau kita mengambil percontohan pada senter ya, senter yang diarahkan secara tegak lurus dengan bidang, maka senter tadi akan menembus lebih jauh ya, lebih jauh bidang tadi. Kalau bidang tadi itu kita andaikan seperti air yang mampu menembus dan mampu ditembus oleh cahaya. Nah, kalau kita miringkan lagi sampai beberapa sudut yang kita bentuk, maka di sini akan kelihatan sekali berapa sebenarnya cahaya yang bisa tembus ke perairan. Jadi ingat bahwa cahaya itu dia ada yang pada saat jatuh, ada yang dipantulkan, kemudian ada yang diteruskan ke dalam air. Ya. Kemudian setelah diteruskan, ada yang diserap, ya, diserap ke dalam air, ya, seperti itu. Nah, istilah-istilahnya ya ada, jadi dipantulkan itu didispersikan, kemudian diteruskan dan diserap oleh air atau diabsorpsi. Nah, yang dipantulkan ini, jadi ingat, cahaya yang dipantulkan, jadi tidak semua cahaya yang masuk tadi itu langsung diserap. Tapi ada yang dipantulkan, itu sangat tergantung pada sudut yang jatuh. Ya. Kalau dihitung tegak lurus dari permukaan air dan keadaan permukaan ya, tegak lurus permukaan air, berada posisi tegak lurus. Kalau tegak lurus itu kan membentuk sudut 90 ya. Nah, maka sudut dengan cahaya yang dipantulkan itu akan kelihatan ya,
persen dia mendekati sudut 90, maka ia semakin tinggi dia punya cahaya yang dipantulkan ya. Nah, seperti itu. Jadi dia membentuk sudut 90, semakin tinggi dia membentuk sudut, maka semakin besar dia punya cahaya yang dipantulkan. Seperti itu. Ini dia punya kondisi ya. Nah, dalam sehari, seperti yang saya katakan tadi, kalau demikian, kalau kita lihat kan matahari tidak membentuk sudut 90 setiap saat. Tetapi dari terbitnya itu dia membentuk 90, 70, 60 sampai dia 0. Pada posisi itu dengan sudut, maka disitulah dia punya dalam sehari terjadi perubahan besar tadi. Berapa yang dipantulkan dan berapa yang diserap. Nah, seperti itu. Nah, kemudian cahaya yang diserap tadi, ya, kita terlepas dari yang dipantulkan, itu dirubah menjadi panas. Ya. Nah, panas inilah sebenarnya yang kemudian dimanfaatkan oleh makhluk hidup, ya, untuk berfotosintesis. Cahaya air mengalami reduksi, ya, dia akan mengalami pengurangan dalam intensitas totalnya dan susunan spektrumnya. Nah, di sini juga ada perubahan. Jadi cahaya matahari yang menembus itu dia membawa spektrum warna, ya, membawa spektrum warna. Nah, spektrum warna saya kira kalian sudah paham, ada hijau, biru, hiji, biru, ya, biru, ya, jingga, ungu, ya, itu, ya, seperti itu. Mejiku hibinium, ya, merah mejiku, merah, jingga, kuning, mejiku hibinium, hijau, biru, ya, nah, nila dan ungu, seperti itu ya. Itu susunan spektrum warna yang ada. Nah, perubahan disebabkan oleh perubahan daripada spektrum tadi itu disebabkan adanya pelenturan dan absorpsi diferensial cahaya. Nah, biasa di sini selain sifat fisik itu juga adanya bahan-bahan yang melayang dan larut dalam air. Ini yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan spektrum warna tadi. Dan ada yang diserap ya. Nah, coba kita lihat profil daripada cahaya dan suhu terhadap kedalaman ya di dalam perairan. Kalau kita lihat, andaikan di sini adalah kedalaman 0 ya, dari kedalaman 0 sampai 25, kemudian ada suhu dan cahaya, maka dari kedalaman 0 tadi itu cahaya yang diterima cukup tinggi ya, cahaya yang ada di permukaan tinggi, kemudian berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan kedalaman, maka cahaya tadi lambat laun akan hilang ya, akan hilang. Ini sampai pada kedalaman 15 meter kemudian hilang. Tetapi suatu perairan sangat tergantung ya, ada juga kedalaman 10, 5 yang hilang gitu. Dia punya cahaya karena tingginya bahan-bahan yang tersuspensi yang diserap ya. Dan cahaya yang masuk langsung diserap oleh bahan-bahan yang ada. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan hubungannya dengan temperatur? Temperatur ada, jadi pada temperatur ini ada suhu di permukaan itu cukup tinggi, kemudian seiring dengan kedalaman maka dia akan menurun, dan di sini adalah titik yang kemarin kita sebut dengan daerah thermocline yang turun secara tiba-tiba dia punya suhu. Kemudian setelah itu dia mengalami kestabilan. Inilah yang disebut dengan daerah thermocline ya, daerahnya yang suhunya turun secara tiba-tiba. Nah, kemudian pada kedalaman setelah hilang, di situ dia mulai stabil lagi dia punya suhu. Di permukaan sampai ke dalam tertentu itu stabil, kemudian ada thermocline dan kemudian jatuh kembali, stabil kembali. Itu hubungan antara cahaya dan suhu terhadap kedalaman. Nah, kemudian ingat,
Ketika kita membicarakan tentang radiasi penyebaran cahaya di perairan, maka kita tidak terlepas dengan namanya kecerahan perairannya. Nah, kecerahan itu biasa orang eh, menyamakan antara kecerahan dan kekeruhan. Padahal itu adalah dua hal yang eh, yang saling bertolak belakang. Ketika kita membicarakan kecerahan, maka kita akan melihat berapa intensitas cahaya yang masuk, gitu ya. Sedangkan ketika kita membicarakan kekeruhan, berarti kita menceritakan tentang bahan-bahan yang tersuspensi. Walaupun pada akhirnya nilai kecerahan itulah sebaliknya dari nilai kekeruhan, ya. Kalau kecerahannya 90, berarti kekeruhannya hanya 10% dari 100%. Kalau kekeruhannya 30%, berarti kecerahannya ada 70%. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, ingat, dari kecerahan ini, 53% radiasi mata cahaya itu di, di diserap ya, dan dirubah menjadi panas. Itu pada lapisan 1 meter. Jadi di lapisan 1 meter ini adalah lapisan yang mana sangat maksimum cahaya itu diserap, ya. Radiasi yang masuk itu diserap. Itu di kedalaman 1 meter. Tetapi pada kedalaman-kedalaman berikutnya, radiasi itu menjadi sangat sedikit cahaya yang diserap. Nah, ini yang perlu dilihat. Nah, kemudian kecerahan pada gelombang pendek itu cukup tinggi dan hampir konstan, gitu ya. Kecerahan pada gelombang-gelombang pendek yang tinggi dan itu hampir konstan. Nah, ingat pada uh, pada warna merah, jingga, dan kuning itu kecerahan akan sangat berkurang ya. Nah, biasa di 500 mikrometer ke atas itu warna-warna ini akan uh, sangat cepat berkurang ya. Nah, tetapi di uh, kedalaman yang 900 mikron di intensitas cahaya ya, 900 mikrometer itu inframerah ya biasa, itu radiasi tidak banyak masuk ke lapisan air dalam ya. Nah, ini pada air dalam ya, kondisi seperti ini. Jadi di awal pada saat dia masuk air, maka diikuti dengan maaf pada saat masuknya cahaya matahari tadi itu diikuti dengan perubahan dari warna perairan ya. Nah, perubahan warna perairan di kedalaman yang rendah di merah, jingga, dan kuning ini akan berkurang dengan cepat, tetapi pada kedalaman-kedalaman selebihnya di inframerah itu radiasi tidak banyak yang masuk ke lapisan air yang dalam ya. Karena itu sudah cukup tinggi dia punya radiasi ya. Oke, baik. Baik. Nah, cara mengukur kecerahan ini cukup banyak ya. Ada yang menggunakan seci ya. Biasa kita melihat ada seci dis ya. Nah, seci dis ini alat untuk mengukur kecerahan ya. Nah, biasa di sini kemudian kalau kita mau mengetahui seci ini umumnya dia punya bentuk itu dari plat putih ya, yang diameternya 20 sampai 25 cm. Nah, untuk menentukan dia sebenarnya dengan secara manual dengan melihat ya. Jadi kekuatan penglihatan itu untuk melihat membedakan warna antara warna putih dan warna hitam dari perairan yang kita ukur dia punya kecerahan ya seperti ini. Nah, jadi kecerahan ini kita ukur dari permukaan. Jadi alatnya yang namanya seci tadi itu diturunkan. Kemudian setelah itu ingat seci ini bentuknya itu dia bundar. Kemudian pada ukuran 25 dia punya diameter. Itu disilang dia punya warna ya. Dibagi 4 kotak ya, dibagi 4 kotak. Warna hitam dan warna hitam, warna putih dan warna putih. Gitu.
Nah, seperti itu keadaannya. Nah, pengamatannya dilakukan pada permukaan air yang terlindung. Nah, pada saat kita turunkan seccinya, ingat bahwa setelah diturunkan kita akan lihat berapa sebenarnya secci ini sampai hilang. Nah, pada saat penurunannya itu jangan diturunkan sekalian. Dilihat dulu sampai dia hilang. Ditandai. Nah, ditandai, kemudian setelah itu diangkat pelan-pelan sampai dia muncul. Nah, pada saat dia muncul seperti itu, maka dua nilai ini dirata-ratakan. Itulah kedalaman daripada kecerahan perairan. Ya. Nah, dan ini nilai ini itu menunjukkan kecerahan berada pada 10%. Artinya inilah yang kita katakan kemarin tinggal 10%. Apa namanya kemarin? Itulah kedalaman kompensasi, ya, di mana tinggal 10%, ya, dia punya dia berada pada kedalaman kompensasi, ya, tinggal 10% saja cahaya yang masuk di daerah itu, dan produktivitas di daerah ini sudah sangat jauh berkurang, ya, hampir saja produktivitas itu sama dengan respirasi, gitu ya. Jadi bukan lagi zona yang produktif, ya, sudah di daerah antara yang produktif, kemudian antara, dan zona yang tidak produktif pada bagian bawah. Ya, gitu. Nah, ini cara menghitung pembacaan secci tadi. Nah, seperti itu rumusnya. Nah, karena perayaan itu menunjukkan tingkat kecerahan 1%, kesetimbangan fotosintesa ini diukur dengan seperti ini. Ya, ini kesetimbangan fotosintesa. Kemarin saya katakan untuk kedalaman kompensasi. Kemudian alat yang berikutnya adalah termopil. Nah, kerjanya ini, prinsip kerjanya dia menggunakan sinar matahari, kemudian dia rubah menjadi panas, jadi arus listrik. Nah, makanya dia punya panas tadi itu diukur dengan galvanometer, ya. Pengukurannya ini sampai pada kedalaman tertentu saja, ya. Nah, cukup pK sebenarnya terhadap semua panjang gelombang dan baik untuk mengukur radiasi total. Hanya saja pada ini itu agak terbatas dia punya kedalaman, ya, karena dia hanya pada kedalaman-kedalaman tertentu, ya. Sedangkan kedalaman yang lebih jauh itu tidak sensitif alat ini. Kemudian fotosel. Jadi fotosel ini arus listrik juga yang timbul seimbang dengan intensitas cahaya yang jatuh pada alat ini. Ini lebih peka sebenarnya dari termofil, sehingga dapat dipakai pada perairan yang lebih dalam. Nah, sangat baik untuk mengukur susunan spektrum, hanya saja tidak mencakup seluruh spektrum cahaya, ya. Spektrum cahaya pendek itu tidak mampu diukur. Nah, absorpsi cahaya itu lebih besar terjadi pada gelombang yang lebih panjang, ya. Jadi absorpsi cahaya itu lebih besar terjadi pada gelombang yang lebih panjang, sehingga intensitas cahaya total berkurang lebih cepat pada daerah-daerah danau yang ini adalah untuk ada tipe-tipe perairan yang berwarna seperti danau. Nah, sehingga pada perairan-perairan yang menunjukkan tersebut, seperti warna-warna tersebut, itu akan mengalami penyerapan cahaya yang lebih besar, ya, yaitu pada gelombang-gelombang panjang. Nah, untuk warna dan kekurangan ini itu dapat menentukan transmisi cahaya, ya, di perairan dan mempengaruhi proses biologi, ya, proses biologinya. Ini akan dibahas pada pertemuan di biologi, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari perairan-perairan yang dangkal maupun yang dalam, kemudian perairan yang jernih dan cerah, akan kelihatan sekali
bahwa ini adalah tipe perairan yang jernih. Ini adalah tipe perairan yang keruh. Nah, dari mana? Itu bisa dilihat dari berkas cahaya yang pada saat yang jatuh di perairan tadi. Nah, kalau warna perairan itu kelihatan cerah, itu menunjukkan bahwa uh, kuatnya pemantulan dari uh, cahaya tersebut, ya. Jadi banyak yang dipantulkan dibanding diserap. Nah, seperti yang kita katakan tadi bahwa cahaya itu pada saat jatuh di perairan tidak langsung diserap semua, tapi ada juga yang dipantulkan tergantung dari kondisi perairan. Kalau kondisi perairannya tadi banyak sekali bahan-bahan yang larut di situ, yang terlarut, yang tersuspensi, maka dia akan dipantulkan, ya. Jadi sungai-sungai yang keruh itu umumnya sangat cerah dia punya perairan, sangat kuat pemantulannya. Tetapi kalau sungai yang jernih maka kelihatan gelap dia, karena semua di cahaya yang masuk itu langsung diserap dan dirubah warnanya, ya, menjadi warna yang hitam, yang bening, ya. Sedangkan eh, yang keruh tadi itu akan memantulkan warna yang cerah. Nah, ini bisa kita buktikan sebenarnya. Kalau kalian itu berfoto pada daerah perairan yang jernih, maka warna kalian itu akan terserap, tidak pantul, ya. Tetapi kalau umpamanya itu pada daerah dengan kekeruhan tinggi, maka pada saat kalian berfoto di tempat yang seperti itu, maka kalian kelihatan cerah di situ karena ada cahaya yang memantul dari perairan, seperti itu, ya. Nah, warna perairan itu ditentukan oleh macam-macam di sini, ya. Nah, ada yang disebabkan kecerahan air yang merupakan air danau tadi, ya, selektif air danau tadi, kemudian bahan yang melayang, kualitas cahaya yang jatuh dipengaruhi oleh warna, ya, warna daerah sekeliling, warna langit, ya, atau warna dasar dari perairan itu. Nah, ini warna-warna perairan, ya, seperti itu. Nah, ini warna air bening tadi. Warna air bening itu tidak, hampir sedikit sekali dari bahan-bahan yang melayang. Nah, sehingga cahaya itu seperti saya katakan langsung diserap semua, ya, sehingga warnanya hampir gelap. Kenapa sampai terjadi itu? Karena adanya pelinturan dari berat jenis yang disebabkan oleh pergerakan molekul air yang tidak beraturan. Nah, kemarin kita sudah sebutkan adanya tegangan permukaannya. Nah, seperti itu. Nah, gelombang pendek akan dilenturkan lebih banyak daripada gelombang panjang, sehingga warna biru itu akan lebih menonjol, ya. Karena gelombang pendek dia, ya, akan dilenturkan lebih banyak. Nah, warna air bening, semakin bening air tadi, maka semakin besar cahaya yang diserap dan dilenturkan, ya. Jadi pada saat masuk langsung dilenturkan, dibelokkan gitu, ya. Dibelokkan. Dan itu yang mencapai mata sehingga makin besar penyaringan air dan makin gelap warnanya. Nah, seperti itu, ya. Jadi cahaya pada air yang bening, untuk cahaya yang jatuh itu, maka semakin besar cahaya yang dilenturkan yang sampai ke mata. Hingga besarnya penyaringan air dan makin gelap warnanya. Sedangkan yang keruh tadi itu, ya, yang keruh dangkal pemantulannya pada saat tiba, karena ada bahan yang diserap yang ada di perairan tidak akan pantulkan kembali. Nah, sehingga dengan dangkalnya pemantulan ini kelihatan terang di sekitarnya, ya. Nah, kemudian bahan-bahan yang larut dan melayang di perairan itu macam-macam bentuknya. Ada dari protein, lemak, karbohidrat, dan persenyawaannya, perombakan dan persenyawan sejenis bahan organik yang melayang disebutnya zeston, jasad hidup, ya, seperti plankton yang mati, tripton. Ini bahan-bahan yang larut yang mempengaruhi radiasi matahari yang jatuh, ya.
Nah, seperti ini. Kemudian ada warna danau, ya. Warna danau ini ditentukan oleh komponen-komponen yang uh, macam-macam di situ sebenarnya, ya. Jadi ada yang komponen seston tadi, ya. Ini bahan organik yang melayang. Nah, untuk yang algal plankton juga sering menunjukkan warna ya tertentu, seperti warna alga, warna biru, kemudian tiba-tiba berwarna hijau. Semua plankton yang bisa menyebabkan perubahan warna tadi. Nah, seperti beberapa kali saya turun di Sungai Lasolo pada musim panas itu, warna perairannya itu menjadi warna biru, ya, warna biru. Nah, itu karena warna plankton. Nah, alga biru bisa menimbulkan warna perairan kehijau-hijauan, di atom kekuningan, coklat, dan kuning. Nah, zooplankton kadang-kadang dia membentuk warna merah, ya. Nah, humus itu kadang-kadang berwarna hijau atau coklat, bahan organik, coklat tua, kalsium karbonat. Nah, situ warna daerah kapur itu kehijau-hijauan, belerang yang warna hijau di atas gunung, besi hidroksida yang biasa kita dapatkan di daerah rawa seperti di kampus ini, itu umumnya berwarna merah. Kemudian danau-danau yang kaya dan produktif, ya, itu berwarna kuning atau biru abu-abu atau coklat. Nah, kurang produktif itu biru atau hijau. Warna perairan adalah hasil dari mempengaruhi dari bahan-bahan yang mengandung faktor lainnya, dari dasar danau, warna langit, dan sebagainya. Nah, untuk itu, untuk mendapatkan warna sebenarnya dari warna-warna yang ada itu, maka perlu kita membebaskan air dengan melakukan sentrifuge. Sentrifuge itu artinya kita melakukan putaran, apakah benar-benar air yang ada ini adalah warna air sesungguhnya atau warna bahan-bahan yang ada, gitu ya. Nah, kelihatan kalau yang sudah disentrifuge akan kelihatan ini warna ini penyebabnya adalah apa, ya. Nah, apakah karena bahan tadi adalah kandungan seston atau kandungan plankton, atau warna yang disebabkan oleh ada bahan-bahan tertentu seperti daerah yang belerang tadi atau yang apa, seperti itu, ya. Nah, untuk alat ukurnya itu bermacam-macam, ya, untuk mengukur warna. Ada yang menggunakan skala Forel untuk menyatakan warna ini. Nah, ada juga yang skala platinum kobalt, ya. Nah, untuk yang Forel ini ada 12 tingkatan standar dari biru sampai coklat. Dan itu kita bisa lihat standar warnanya di situ, ya, dari 12 warna tadi. Sedang platinum kobalt ada larutan dia. Kita lihat air danau atau air sungai dengan larutan tadi. Nah, kalau kita lihat ada beberapa sungai di tempat kita ini, warna perairannya itu warnanya warna coklat. Nah, di beberapa perairan di Kolaka sana, di Sungai Sabilambo, itu warna perairannya warnanya agak coklat, ya, setiap saat. Bukan karena banjir, tidak. Pada saat kondisi-kondisi perairan yang tanpa banjir juga warnanya tetap coklat. Nah, ini bisa diamati sebenarnya dan bisa menjadikan apa namanya, apakah di tempat itu bahan apa yang tinggi, ya, bisa dilihat sebenarnya. Nah, ini sebenarnya bisa diamati dengan perubahan warna 12 warna tingkatan tadi. Kalau ada pun untuk melihat warna aslinya, itu bisa dipisahkan dengan kita sentrifuge seperti tadi. Nah, kemudian kekeruhan, nah itu seperti saya katakan di awal adalah derajat kegelapan. Sedangkan kecerahan tadi ada derajat kecerahan, ya. Nah, itu untuk yang kekeruhan ini itu disebabkan oleh bahan-bahan yang melayang, ya. Nah, sifat-sifat bahan itulah yang menyebabkan kekeruhan perairan, terutama akan mempengaruhi warna perairannya. Nah, konsentrasinya itu menentukan kecerahan air dan cara membatasi transmisi cahaya yang di dalamnya. Nah, seperti itu.
Ini diukur dengan satuan NTU, net turbidity unit. Seperti itu ya satuannya. Demikian untuk perkuliahan kita pada sifat fisik. Mudah-mudahan pada minggu-minggu selanjutnya akan dilanjutkan oleh dosen lain. Adapun tugasnya akan saya berikan pada link classroom nanti. Saya kira demikian. Saya tutup ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.